Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Murdani, MPM 1820060542. Saya dari lokal 7C non reguler. Di sini saya akan membahas dari makalah saya, yaitu tentang definisi politik ekonomi kerakyatan. Definisi ekonomi politik kerakyatan itu sendiri adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Dan juga ekonomi kerakyatan itu sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan sehingga dapat memanfaatkan untuk bersama, bukan hanya sepihak saja. Ekonomi kerakyatan juga mengatur agar produksi pentingnya yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak jatuh ke tangan seseorang yang berkuasa, sehingga menyebabkan oligarki dan penindasan rakyat kecil. Hal itu juga terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dengan bunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4 juga, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Terus tujuan ekonomi kerakyatan itu ada 4, yaitu membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomis, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata, membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang pemegang modal. Dan ciri-ciri ekonomi kerakyatan itu sendiri ada beberapa, yaitu sumber daya alam penting yang mencakup hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah, memperhatikan kemakmuran rakyat dengan meningkatkan kualitas hidup, peluang usaha yang sama besar dalam memperoleh pekerjaan ataupun pembukaan usaha, tidak adanya oligarki atau penguasa sumber daya alam oleh kelompok elit, mekanisme pasar yang adil dan persaingan yang yang sehat, terus adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi yang menjunjung keadilan, kepentingan orang banyak, dan peningkatan kualitas hidup. Dampak ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan dapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dirangkum dalam buku Ekonomi Kerakyatan dalam Kencah Globalisasi tahun 2003. Dampak positif ekonomi kerakyatan adalah rakyat yang terlindungi dari persaingan tidak seimbang antara pemilik modal besar, negara leluasa dalam peningkatan kesejahteraan, mempersempit kesenjangan sosial, menciptakan hubungan sinergis antara pemilik modal dengan masyarakat. Dampak negatifnya juga yaitu berkurangnya minat pemilik modal, kemungkinan korupsi yang meningkat, terus timbulnya kemiskinan akibat kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Terus di sini ada faktor pendorong ekonomi kerakyatan juga. Faktor pendorong ekonomi kerakyatan dapat dilakukan melalui beberapa faktor, yaitu ada 5.
Itu kurangnya perhatian pemerintah terhadap kemakmuran serta kesejahteraan rakyat, besarnya kesenjangan sosial dalam masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan ekonomi, krisis ekonomi di negara berkembang, kebijakan pemerintah yang tidak tepat waktu dan tepat sasaran. Terus wujud ekonomi kerakyatan, yaitu ada sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan 5 faktor, yaitu pengembangan koperasi, pengembangan badan usaha milik negara, pemenuhan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, terus penggunaan serta pengelolaan bumi, air, dan sumber daya alam yang mengutamakan kemakmuran rakyat, terus perlindungan juga peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kecil dan anak-anak yang terlantar. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas, mudah-mudahan bisa menambah wawasan yang menonton. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.